Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah keridhaan di hari yang penuh dengan berkah ini. Jumat ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Temanya adalah perintah bagi mereka siapa saja yang mengaku beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah atau secara menyeluruh. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, lamma bayyana Allah subhanahu an-nasa ila mu'min wa kafirin wa munafiqin faqal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu terbagi menjadi tiga, ada kelompok orang beriman, ada kelompok orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Maka kemudian Allah menjelaskan, kunu ala millatin wahidatin wajtami'u alal islami wasbutu alaihi. Anutlah oleh kalian semua agama yang satu, peluklah agama Islam, serta konsistenlah kalian di dalamnya. Di dalam ayat yang mulia ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bih al-musaddiqina bi rasulih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan rasulnya an ya'khudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi wal amali bi jami'i awamirihi wa tarki jami'i zawajirihi mastata'u min dzalika, agar mereka berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya sekuat yang dia mampu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Al-Aufi dari Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Tawus, Ad-Dhahak, Qatadah, As-Sudi, dan Ibnu Zaid mengemukakan bahwa kalimat kafatan adalah artinya jami'an, kemudian as-silmi adalah artinya Islam. Dan di antara para mufassir ada yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala kalimat kafatan itu berkedudukan sebagai hal yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk Islam, bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang keimanan dan semua cabang syariat Islam yang jumlahnya sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas lagi Imam Muhammad As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir kalimat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ay udkhulu fil islami bikulliyatihi fi jami' ahkamihi wa syara'i,
Artinya masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, melaksanakan seluruh hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman. Janganlah kalian mengambil sebagian hukum kemudian meninggalkan hukum yang lain. La ta'khudhu bis salati wa tamna'u az-zakata masalan. Sebagai misal, kalian mengambil atau melaksanakan sholat sementara kalian meninggalkan zakat. Fal islamu kullun la yatajazza. Islam itu adalah keseluruhan tanpa terpisah-pisah. Kemudian kalimat yang berikutnya dari ayat ini adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Laksanakanlah segala ketaatan dan hindari apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Al-Qur'an menyuruh bagi mereka yang mengaku beriman, kita sebagai seorang muslim, untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh tanpa memilih dan memilah. Masuk ke dalam Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah mahdhah, kehidupan sosial, kemudian pertahanan dan pertanahan, dalam aspek politik, dalam dan luar negeri, dan lain sebagainya. Ayat ini sangat relevan saat kondisi sistem yang kian sekularis, yang memilah dan memilih aturan-aturan Islam, mengambil sebagian dari ayat kemudian mencampakkan ayat yang lain. Kondisi demikian sangat berbahaya untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-85 yang sudah lalu kita bahas. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian mengambil sebagian daripada Alkitab, sebagian daripada Al-Quran, kemudian ingkar terhadap sebagian yang lain? Maka tidaklah balasan bagi yang demikian itu adalah melainkan kehinaan kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Allah tidak pernah lengah dari apa yang kalian perbuat. Hadirin rahimakumullah, tentu kita bermohon kepada Allah, tidak ingin kehidupan kehinaan di dunia, dan juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai mendapat siksa azab yang pedih di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.